Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan tutorial menjahit celana untuk baby doll model 1 kita. Nah, di sini setelah kita selesai dalam proses penjahitan dari pesak, di sini aku sudah selesaikan tepian dari kampu jahit pesak tersebut dengan menggunakan obras ya. Nah, kalau kamu misalnya tidak ada obras, kamu juga bisa menggunakan jahitan zigzag atau menggunakan teknik lain ya untuk penyelesaian di bagian tepian dari kampu jahitnya. Setelah dijahit dan juga diobras di bagian pesaknya, di sini aku setrika terlebih dahulu ya di bagian pesaknya, dan juga dipastikan kalau semua bagiannya itu sudah terjahit dengan bagus ya, dengan baik. Nah, setelah ini kita akan selesaikan di bagian pinggang dan juga di bagian lingkar pipa bawah dari celana tersebut. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Sekarang mari kita selesaikan terlebih dahulu di bagian lingkar pipa dari celana bawah ya. Nah, untuk penyelesaian di bagian bawah lingkar pipa celana ini kita akan menggunakan teknik rompok ya untuk menutup di sekeliling dari lingkar pipa celana tersebut. Nah, untuk pembuatan rompok di bagian bawah lingkar pipa celana tersebut caranya mudah saja, sama seperti saat kita menyelesaikan di bagian lingkar pipa dari lengan ya. Untuk penyelesaian lengan tersebut kita menyisakan 25 cm untuk pembuatan pita aksen hiasan dari lubang hiasan untuk lengan tersebut ya. Nah, di sini kita akan lakukan hal yang sama dengan bagian celananya ya. Kita akan ukur terlebih dahulu, kita akan lebihi panjang dari rompok yang akan kita gunakan untuk menutup di bagian lingkar pipa celana tersebut ya. Kita lebihi 25 cm. Kemudian dari jarak 25 cm tersebut kita ukur panjang dari lingkar pipa celana yang sebenarnya ya, karena ini kan celananya ada kerutannya, jadi untuk pola yang di celana ini lingkar pipanya jauh lebih besar dari lingkar pipa asli untuk celana tersebut. Untuk di bagian rompok ini setelah kita lebihi 25 cm, jadi kita ukur dulu dari ujung itu ya 25 cm, kemudian setelah ditandai kita akan ukur lagi sepanjang dari panjang lingkar pipa asli dari celana baby doll model 1. Kemudian setelah itu kita tambahi lagi 25 cm. Kemudian kita akan cari titik tengahnya ya. Kemudian titik tengah tersebut akan kita pertemukan dengan jahitan dari inseam atau jahitan sisi dalam dari celana baby doll ini. Kemudian kita akan jahit, kita akan pasangkan rompoknya sampai di bagian ujung dari lubang hiasan yang ada di bagian bawah celana tersebut. Jangan lupa juga ya, untuk di bagian ujung lubang hiasan celana tersebut kita tandai agar nanti penjahitan dari rompok bagian kanan dan kiri dari lubang tersebut saat ditalikan itu bisa sejajar dan bagus hasilnya. Nah, jangan lupa juga di sini untuk menarik jahitan yang akan kita gunakan untuk membuat kerutan itu ya. Nah, pastikan kalau panjang dari lingkar pipa celana ini itu sama dengan lingkar pipa asli, dikerut sampai mencapai lingkar pipa celana yang sebenarnya ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video.
Nah, setelah kita selesai dengan proses pemasangan tepian dari rompok tersebut di bagian lingkar pipa celana dengan menggunakan jarum pentul seperti ini, berikutnya kita akan langsung jahit ya di posisi tersebut, persis seperti saat kita menyelesaikan di bagian bawah dari lingkar pipa lengan ya. Jadi langsung saja dijahit seperti ini. Nah, dalam video kali ini aku memberikan contoh penjahitan di mana kerutannya itu ada di bawah ya. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kalau untuk posisi penjahitan itu lebih mudah jika kerutannya itu diletakkan di atas ya, tapi juga bisa diletakkan di bagian bawah ya. Memang kalau diletakkan di bagian bawah seperti ini, itu prosesnya agak sedikit ribet ya. Kita harus menata terlebih dahulu, kemudian membetulkan posisi dari pinggiran rompoknya. Jadi agak sedikit rumit ya. Jadi saran aku, ketika menjahit kerutan seperti ini, usahakan kerutannya itu diletakkan di bagian atas saja ya. Ikuti proses selengkapnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, jadi begitu tadi ya proses untuk penjahitan rompok di sekeliling dari lingkar pipa celana
baby doll model 1 ini. Lakukan proses yang sama untuk bagian celana yang satunya ya. Nah, berikutnya setelah selesai kita akan setrika terlebih dahulu, kemudian kita akan tata bentuk dan juga ukuran dari rompok yang akan kita tutupkan ke bagian tepian dari lingkar pipa celana tersebut, sebelum nantinya kita akan lanjutkan dengan proses penjahitan akhir dari penyelesaian lingkar pipa celana tersebut ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan prosesnya di video berikutnya.